Istilah Popo Siroyo lagi viral di media sosial. Frasa ini berasal dari adegan di film Laut Tengah yang rilis 3 Oktober 2024. Influencer Jang Hansol bikin reaction video soal adegan ini pada 1 Maret setelah dikirimi cuplikan oleh editornya. Adegan itu menampilkan Bumi Ibrahim Rishad, istrinya Haya Yoriko Angelin, dan anak mereka yang bernama Suryah di dalam mobil. Bumi berkata dalam bahasa Korea, "Apa Popo?" yang artinya cium abah. Si anak menjawab, "Siroyo." Pengucapan Siroyo yang diucapkan si anak dianggap salah karena pelafalan yang benar adalah Shiroyo. Hansol juga menyoroti plat mobil yang memakai huruf Hangul H diikuti angka. Di Korea, plat seperti itu dipakai untuk mobil sewaan, padahal di film ini seharusnya mobil pribadi. Kesalahan seperti ini mengganggu pengalaman menonton, terutama bagi yang paham budaya Korea. Netizen langsung ramai-ramai berkomentar dan menjadikannya bahan bercandaan. Ada yang komentar, jembatan Siroyo mustaqim sebagai bentuk sindiran humor. Netizen lain menyebut Siroyo aib negara banget sebagai kritik satir. Bahkan ada yang menyindir dengan komentar, "Tolong Malaysia klaim aja nih Siroyo." Pada 4 Maret, Hansol ngajak temennya yang asli Korea, Chanso, untuk reaction video ini. Begitu dengar Siroyo, raut muka Chanso langsung bingung. Dalam film, penggunaan bahasa asing sering dipakai buat memperkuat karakter atau setting cerita. Karena berlatar di Korea, mungkin niatnya menunjukkan hubungan ayah anak dengan sentuhan budaya Korea. Sayangnya, karena pelafalan kurang natural, malah bikin penonton merasa aneh. Kesalahan ini biasanya karena kurangnya pelatihan bahasa bagi aktor atau minimnya konsultasi dengan ahli bahasa. Dengan riset lebih dalam, kesalahan ini bisa dihindari dan justru memperkaya cerita. Produksi film sebaiknya lebih teliti dalam menampilkan budaya asing agar hasilnya lebih autentik. Detail kecil seperti plat mobil mungkin terlihat sepele, tapi bisa mempengaruhi impresi penonton. Bagi yang paham budaya Korea, kesalahan ini bisa langsung bikin mereka nggak mood menonton. Sebagian besar netizen berkomentar dengan nada satir dan menjadikannya bahan lelucon. Kritik yang disampaikan lewat humor emang sih menghibur, tapi kalau berlebihan bisa jatuhnya ke bullying. Komentar seperti aib negara atau biar Malaysia klaim aja terkesan merendahkan film Indonesia. Fenomena ini menunjukkan batas antara humor dan bullying bisa kabur di media sosial. Kritik yang membangun lebih efektif dibandingkan sekedar ejekan atau sindiran yang menyakitkan. Buat sineas, ini bisa jadi masukan buat lebih teliti dalam membuat film berkualitas. Kesalahan seperti ini seharusnya bisa diminimalisir dengan melibatkan konsultan budaya atau native speaker. Banyak film sukses karena keakuratan budaya dan bahasa yang mereka tampilkan. Penonton semakin kritis dan menuntut film yang lebih berkualitas. Buat netizen, kritik boleh, tapi kasih masukan yang membangun biar industri film Indonesia makin maju. Film yang bagus tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan impresi bagi yang menontonnya. Kesalahan teknis sebaiknya jadi pelajaran, bukan hanya bahan ejekan semata. Industri film Indonesia punya potensi besar untuk berkembang, asal lebih teliti dan terbuka terhadap kritik. Semoga ke depan film Indonesia lebih teliti dalam menampilkan budaya asing. Maju terus film Indonesia!